Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitri Zulfa dengan NIM 211101040040. Di sini saya akan menerangkan hadis tentang pendidikan karakter. Yang pertama, hadis Ahmad bin Hambal nomor 8595 yang berbunyi, Haddatsana Sa'idun Surima ba'nu qala haddatsana Abdul Aziz Muhammad an Muhammad Ajlana an Qaqai bin Hakimin an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Artinya, telah menceritakan kepada Sa'id bin Mansur berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qaqa bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sanad dari Al-Hadis Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal adalah seorang mujtahid, pendiri mazhab dan ahli hadis kenamaan yang dijuluki dengan gelar Imam Al-Sunnah. Hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal ini musnadnya Abdurrahman bin Zakwan, Al-Qa'da bin Hakim, Muhammad bin Ajlan, Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Ubaid, Sa'id bin Mansur bin Su'bah. Ahmad bin Hambal juga dikenal sebagai musnad yang paling terkenal, dan para ahli ilmu hadis meletakkan posisinya nomor 3 setelah Shahihain dan Sunan yang 4. Shahihain merupakan istilah Islam yang digunakan untuk menyebut kedua kitab Shahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Matan dari hadis Ahmad bin Hambal. Ia adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia meriwayatkan suatu hadis yang berisi tentang hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maksudnya itu, agama Islam melalui Rasul Muhammad SAW telah mengajarkan adab atau dengan kata lain akhlak mulia kepada umatnya di segala bidang kehidupan. Alangkah baiknya ketika kita menuntut ilmu pun kita dilandasi dengan adab atau akhlak yang baik. Dengan demikian, ilmu yang kita dapati akan lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Rawi dari hadis Ahmad bin Hambal. Yang pertama, Sa'id bin Mansur. Selanjutnya, Abdul Aziz bin Muhammad. Selanjutnya, Muhammad bin Ajlan. Selanjutnya, Al-Qaqa bin Hakim. Selanjutnya, Abu Shalih. Dan yang terakhir, Abu Hurairah. Yang kedua, hadis Bukhari nomor 1296 yang berbunyi, Haddatsana Adamu Haddatsana Ba'nu Abi Dibi an Jahri an Abi Salamah Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauladin bil fitrah fa bawa danihi yu au yunasara ihi au yumajjasanihi kama salil bahiyamah tan taujul bahimata hal taro fiha ja'da'a, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu dari Abu Salam bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Matan dari hadis Bukhari. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dapat disimpulkan bahwa anak terlahir dengan fitrah. Anak yang lahir sudah membawa fitrah Islamiyah yang sempurna. Orang tuanya lah yang berkewajiban memelihara dan menyelamatkan fitrah tersebut. Jika fitrah ini berubah, misalnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, maka orang tua yang bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis Bukhari nomor 1296. Pembahasan penelitian ini adalah berkaitan dengan bidang ilmu hadis.
tepatnya tentang fitrah manusia yang dilahirkan sebagaimana dalam hadis. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang dilakukan adalah yang berhubungan dengan fitrah manusia beragama tauhid serta bagian-bagian tertentu yang membahas tentang keilmuan tersebut. Rawi dari hadis Bukhari. Yang pertama Adam, selanjutnya Ibnu Abu Dhabi, selanjutnya Az-Zuhri, selanjutnya Abu Salamah bin Abdurrahman, dan yang terakhir Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang ketiga hadis Muslim nomor 3084 yang berbunyi Hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah yakni bin Sa'id wa bin Hujri qala Hadatsana Ismailu huwa bin Ja'fari an al-Ali an bihi abi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu taqta'a anhu amalahu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi auladin sholihin yad'ulah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hajar, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al-A'la dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Sanad dari hadis Muslim. Imam Muslim adalah ahli hadis yang sangat masyhur di samping Imam Bukhari. Hadis-hadis yang diriwayatkannya mempunyai derajat yang tinggi sehingga digolongkan dalam hadis sahih. Ia mempelajari hadis sejak kecil dan bepergian untuk mencari ke berbagai kota besar. Hadis yang diriwayatkan Muslim ini musnadnya Abdurrahman bin Syab, Abdurrahman bin Ya'qub, Al-A'la bin Abdurrahman Ya'qub, Ismail bin Ja'far bin Abi Kasir, Yahya bin Ayyub. Matan dari hadis Muslim. Hadis itu hanya mengatakan inqata, terputus amalnya. Maknanya adalah setiap manusia setelah meninggal dunia maka kesempatan beramalnya sudah terputus, atau apapun yang mereka perbuat tidak akan diperhitungkan lagi amalnya kecuali amal yang masih diperhitungkan apa yang dihasilkan dari amal yang mereka perbuat ketika masih hidup, seperti 1. Sedekah jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan disampaikan kepada orang lain, 3. Mendidik anak sehingga menjadi anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis ini tidak dikatakan inqata intifa'uhu, terputus keadaannya untuk memperoleh manfaat. Adapun amal orang lain maka itu adalah milik hak dari amal, yakni orang yang mengamalkan itu menyatakan bahwa doa dalam sholat jenazah bermanfaat bagi si mayit. Begitu pula sedekah atau amal kebaikan orang lain bermanfaat bagi si mayit, seperti bebasnya utang mayit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah di mana ia telah menjamin untuk membayar hutang seorang mayit sebanyak 2 dinar. Rawi dari hadis Muslim. Yang pertama Yahya bin Ayyub, selanjutnya Qutaibah, selanjutnya Ibnu Sa'id, selanjutnya Ibnu Hajar, selanjutnya Ismail, selanjutnya Ibnu Ja'far, selanjutnya Al-A'la, dan yang terakhir ayahnya dari Abu Hurairah. Dan yang terakhir saya akan menerangkan tentang tafsir hadis dalam pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendidikan dalam konsep Islam adalah memelihara, membesarkan, dan mendidik yang sekaligus mengandung makna mengajar. Jadi, pendidikan itu adalah memberikan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan rasio dan mental atau jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Beberapa prinsip pendidikan seperti itu jika ditelusuri dari perkembangan Islam awal seperti yang ditunjukkan oleh hadis Nabi, meski masih Nabi telah banyak membicarakannya.
Misalnya beberapa prinsip dasar tentang mencari ilmu maupun petunjuk menyampaikan suatu ilmu yang merupakan bagian dari proses pendidikan itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.